بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sains, ketemu lagi dengan Umu di pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pekan sebelumnya mengenai sistem pencernaan pada makhluk hidup. Nah, simak baik-baik ya. Nah, Sobat Sains, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa coba? Ya, bahwasanya makanan yang kita makan dia akan melewati apa yang pertama? Mulut dulu. Di mulut dia terjadi pencernaan mekanik ya oleh gigi, kemudian ada pencernaan kimiawi juga. Nah, di situ ditambahkan apa coba? Enzim petialin atau enzim amilase yang akan mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, dari mulut menuju ke apa coba? Tenggorokan apa kerongkongan? Ya, dari mulut dia akan menuju ke kerongkongan. Ingat ya, kerongkongan itu untuk makan, tenggorokan itu untuk bernafas. Nah, di kerongkongan dia akan didorong. Didorong dengan gerakan kerongkongan, dia akan menuju ke lambung. Di dalam lambung akan ditambahkan enzim-enzim. Masih ingat? Ada apa aja? Coba sebutkan. Yang pertama, ada namanya apa? HCl atau asam klorida. Nah, biasanya kita sebut sebagai asam lambung. Dia merupakan zat yang bersifat sangat asam. Fungsinya apa? Ya, benar. Membunuh kuman yang terdapat dalam makanan. Ada HCl. Kemudian ada apa lagi? Ada pepsin. Pepsin mengubah apa jadi apa? Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Benar. Dari pepsin, kemudian ada apa lagi? Ada lipase. Nah, lipase ini buat apa? Mengubah asam lemak menjadi gliserol. Kemudian, apalagi? Maaf. Lipase apa coba tadi? Mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, setelah lipase ada apa? Ada enzim renin. Enzim renin itu buat apa? Untuk mengubah, buat dedek-dedek bayi ya, untuk mengubah susu menjadi kasein. Oke, setelah dari lambung kira-kira menuju kemana coba makanannya? Di video 2 pekan sebelumnya kalian sudah tahu ya, setelah lambung dia menuju ke usus halus. Nah, oke, sekarang kita akan bahas mengenai usus halus. Oke, setelah dicerna di dalam lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus atau intestinum. Nah, usus halus ini memiliki 3 bagian, yaitu ada yang namanya usus 12 jari atau bahasa ilmiahnya duodenum. Kemudian ada usus kosong atau jejunum dan usus penyerapan atau ileum. Nah, coba kalian lihat pada gambar tuh ya. Di situ ada lambung, kemudian di situ ada namanya pankreas. Nah, nanti buat apa ya pankreas? Nah, nanti Umu jelaskan. Nah, dari lambung dia akan bergerak menuju usus halus. Wah, usus halusnya gitu ya. Dia sangat-sangat panjang sepertinya ya. Kemudian di situ ada usus besar. Nah, dari usus besar nanti ke anus. Ternyata, tahu nggak kalian, kalau usus halus manusia itu, dia merupakan saluran pencernaan yang paling panjang. Panjangnya seberapa sih, Mu? Nah, panjangnya kira-kira sekitar 5 meter. Bayangin coba. Coba kalian ukur kira-kira 5 meter itu seberapa panjang. Nah, kira-kira usus halus kalian tuh segitu. Makanya kalian kadang bisa makan banyak banget ya. Iya. Nah, tapi ya jangan banyak-banyak ya. Ingat, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Ingat ya. Oke, di usus halus itu juga terdapat banyak sekali pembuluh darah limfa. Untuk apa? Nanti kalian akan tahu. Bagian awal dari usus halus yaitu adalah usus 12 jari atau duodenum. Ke dalam duodenum ini bermuara 2 saluran, yaitu yang pertama saluran getah pankreas dan yang kedua adalah saluran empedu. Pankreas merupakan organ pencernaan yang menghasilkan berbagai enzim dan zat yang dapat menetralkan keasaman makanan.
Nah, kan tadi udah ditambahin asam ya di lambung. Nah, sekarang ada penetralnya, yaitu dari pankreas. Coba kalian lihat gambar di samping. Ini adalah gambar dari pankreas. Ini duodenum, ini adalah saluran empedu. Nah, pankreas ini menghasilkan enzim-enzim pencernaan loh. Ada 3. Yang pertama ada namanya amilase. Enzim amilase ini adalah enzim yang mengubah amilum menjadi maltosa. Loh, Mu, tadi kan di mulut juga ada. Nah, kenapa di mulut ada? Tapi di usus 12 jari juga ada lagi. Karena Allah tuh tahu, kalian kadang kalau misalnya makan tuh kan cepet-cepet banget ya. Di mulut belum habis, udah langsung ditelan aja. Nah, dari situ tuh. Dari situ, ketika ada amilum, maksudnya ada zat makanan yang masih berbentuk amilum, dia akan diubah menjadi maltosa. Tadi nggak sempat diubah di mulut, diubahnya di perut, ya. Diubahnya di usus halus ini, gitu. Kemudian ada lagi namanya lipase. Loh, Mu, tadi di lambung juga ada. Emang, bener. Ya, tapi di sini juga ada lagi, gitu ya. Ada untuk apa? Untuk kembali mengubah lemak yang tadi pas di lambung belum sempat terubah, dia diubah menjadi lemak, diubah jadi asam lemak dan gliserol. Benar. Kemudian ada satu lagi, enzim tripsin. Nah, ini adalah enzim yang mengubah protein menjadi asam amino. Kan tadi kalau misalnya di lambung, protein diubah menjadi pepton. Nah, di sini, di usus 12 jari, pepton, protein yang udah dalam bentuk pepton, dia akan diubah menjadi asam amino. Nah, kan itu pankreas ya. Tadi ada 2 buah saluran. Saluran yang satunya lagi namanya saluran empedu. Nah, di saluran empedu ini dihasilkan namanya cairan empedu. Nah, tadinya dari hati, kemudian dia ya pokoknya ada hubungannya ya antara hati dengan saluran empedu ini. Nah, kemudian dia menghasilkan cairan empedu. Fungsinya buat apa, Mu? Fungsinya untuk mengemulsikan lemak. Nah, setelah melewati usus 12 jari, makanan yang kita makan dia akan memasuki jejunum atau usus kosong. Di jejunum, usus akan mengeluarkan beberapa enzim pencernaan. Wah, banyak sekali enzim ya. Iya, itu untuk memudahkan tubuh kalian dalam menyerap sari-sari makanan. Nah, kalau misalnya tadi di usus 12 jari udah ada 3 enzim, kemudian ada cairan empedu. Nah, di sini lebih banyak lagi. Ada kurang lebih 6 enzim yang ada di usus kosong. Yang pertama ada namanya eripsin. Eripsin ini berguna untuk mengubah protein yang dalam bentuk pepton menjadi asam amino. Dia mirip dengan tripsin ya, mirip dengan tripsin. Kenapa sih, Mu? Ya, karena tadi ya, bisa jadi ketika di usus 12 jari, peptonnya belum sempat terubah menjadi asam amino. Nah, sekarang udah kelewatan usus 12 jarinya. Nah, kemudian menuju ke usus kosong, ternyata di sini ada enzim yang tugasnya sama, dia mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada lagi enzim amilase, dia mengubah amilo menjadi maltosa. Kemudian ada maltase. Nah, di sini maltase itu berguna untuk mengubah maltosa. Jadi, yang tadinya amilum diubah menjadi maltosa. Nah, di usus kosong ini ada lagi maltosa diubah menjadi glukosa. Kenapa sih, Mu? Susah-susah banget. Nah, ini karena ini tuh amilum, maltosa, glukosa itu adalah namanya ya, itu adalah molekul gula. Jadi karbohidrat itu bentuknya banyak gitu ya. Gula itu bentuknya banyak. Nah, biar lebih mudah diserap tubuh, makanya diubah-ubah terus kayak gitu. Kemudian ada namanya sukrase. Enzim sukrase ini mengubah sukrosa. Sukrosa itu contohnya adalah gula pasir. Dia diubah dari sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, itu juga jenis gula yang lain lagi agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Kemudian ada enzim laktase. Dia mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang terakhir adalah enzim lipase. Dia mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Masya Allah, sangat banyak enzim. Itu seberapa kompleksnya ya kerja sistem pencernaan pada tubuh kalian. Makanya harus dijaga dengan baik, jangan makan yang aneh-aneh. Jangan makan yang
nggak sehat, kayak gitu ya. Nah, ternyata sekresi atau proses pengeluaran enzim-enzim yang ada di usus halus ini, dia itu bisa aktif karena diaktifkan oleh suatu hormon. Apa itu? Yaitu hormon sekretin namanya. Setelah makanan melalui perjalanan yang sangat panjang, dari mulut, kerongkongan, lambung, kemudian di usus tadi ditambahin berbagai jenis enzim. Nah, sekarang masuklah makanan ke usus penyerapan atau namanya ileum. Nah, pada bagian ileum ini, sari-sari makanan akan diserap melalui pembuluh darah dan pembuluh limfa. Nah, ini nih kenapa di usus kita banyak pembuluh darah limfa. Karena ini, dia akan membantu menyerap sari-sari makanan dari makanan yang kita konsumsi. Nah, tahukah kalian kalau usus tuh bentuknya kayak apa? Ya, bisa bayangkan kalau misalnya kemarin ikut Idul Adha, membuka jeroan kambing atau sapi, kalau misalnya lihat ususnya, nah, kurang lebih seperti itulah ya. Kalian bisa lihat pada ilustrasi di samping. Nah, itu adalah usus. Kemudian ketika dibuka ususnya, nah, kalian akan melihat di situ ternyata kompleks loh. Di situ ada namanya villi. Villi itu yang melekuk-lekuk. Nah, itu namanya villi. Villi itu apa, Mu? Villi atau jonjot usus itu adalah suatu alat lah. Allah tuh menciptakan villi sebagai alat untuk memperluas permukaan penyerapan makanan. Jadi yang maksudnya usus yang panjangnya 5 meter ada di dalam tubuh kalian, bayangkan bagaimana dia bisa menyerap berbagai makanan yang masuk ke dalam perut kalian, coba. Nah, untuk itu Allah menciptakan namanya villi atau jonjot. Dia akan memperluas bidang penyerapan, seperti itu. Jadi kalau dia bergerak, nah bisa kebayang ya geraknya jonjot usus ini kayak gimana. Nah, ini lebih kecil lagi, diperkecil lagi nih gambar villinya. Di situ ada pembuluh darah ya. Jadi di villi itu ada pembuluh darah juga. Jadi kalau misalnya ususnya sakit, kalau misalnya ususnya terluka, ya kalian bakal ngerasain sakit juga, kayak gitu. Jadi jangan sampai usus kalian sakit karena makanan yang kalian konsumsi tidak sehat. Oke. Di dalam usus penyerapan ini, sari-sari makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral akan dibawa oleh kapiler pembuluh darah menuju ke hati. Kayak gitu. Nah, dari hati dia akan, yang udah dalam bentuk sari-sari makanan ya, dari hati dia akan diedarkan ke peredaran darah. Lewat peredaran darah dia akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, dari situ kalian dapat mendapatkan manfaatnya ketika makanan yang kalian konsumsi baik, dan akan mendapat ketidakenakannya juga kalau misalnya makanan yang kalian konsumsi kurang baik. Oke, setelah makanan melalui usus halus yang isinya usus 12 jari, kemudian usus kosong, dan usus penyerapan, nah sekarang makanan yang dimakan oleh manusia akan menuju ke usus besar. Nah, makanan yang dimakan oleh manusia tidaklah semuanya dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Makanan yang tidak tercerna atau tidak dapat diserap oleh tubuh akan diteruskan menuju usus besar atau kolon. Kalian dapat lihat ilustrasi di samping itu adalah ilustrasi dari usus besar manusia. Fungsinya apa? Fungsi utama dari usus besar ini adalah membusukkan makanan untuk dikeluarkan dari tubuh. Kayak gitu. Selain itu, usus besar pun mempunyai fungsi yang lain, yaitu menyerap air, menyerap sisa-sisa mineral, vitamin, dan zat lain yang masih diperlukan oleh tubuh. Jadi benar-benar bekerja dengan keras agar makanan yang kalian makan itu sari-sarinya terserap sangat banyak untuk tubuh kalian. Di dalam usus besar terdapat suatu bakteri yang berfungsi membusukkan makanan. Mungkin kalian sudah pernah mengenal bakteri ini. Biasanya ada di bungkus Yakult ya. Coba nanti lihat. Mirip. Nah, ini namanya bakteri Escherichia coli. Oh, bukan di bungkus Yakult ya harusnya. Di bungkus Yakult itu bakterinya lupa umum. Nanti ya coba kalian lihat. Atau biasa disebut dengan bakteri E. coli.
Bakteri ini akan membusukkan makanan yang selanjutnya akan dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Nah, bakteri ini selain berfungsi untuk membusukkan makanan, dia juga memiliki fungsi yang lain, yaitu membantu menyusun vitamin K dan asam amino tertentu di dalam tubuh kalian. Sampai sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Insya Allah akan kita sambung pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.